Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Rabu tanggal 2 Maret 2022. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mg_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, mari kita lanjutkan saja ke pembahasannya. Untuk kondisi IHSG, hari ini closing di harga 6.868 dengan persentase min 0,7%. So far untuk IHSG sudah berhasil menutupi gap di area 6.900 ya, sesuai dengan prediksi saya. Dan memang IHSG koreksi hari ini bertujuan untuk menutupi gap, tapi ya memang closingnya juga masih melemah ya. Untuk IHSG, selama dia masih bisa bertahan di atas 6.859 seharusnya masih oke ya. Atau enggak at least dia masih bisa bertahan di EMA 34-nya yang garis merah ini ya, oranye ini. Di harga 6.775 itu masih oke untuk kondisi IHSG. Ya, so far IHSG masih dalam kondisi uptrend, untuk resistnya tetap di harga 7.000. Kita lanjut, di sini ada beberapa emiten yang perlu kita bahas. Pertama ada saham PSGO. PSGO hari ini ditutup di harga 189 dengan persentase min 1,56%. So far untuk PSGO masih merambat di area supportnya ya, di kisaran harga ya 189 untuk area supportnya ya. Itu area support dari PSGO, dan untuk resistennya di harga 200 hingga 206. Kalau memang nanti PSGO berhasil break atau closingnya di bawah 189, maka ada potensi untuk lanjut turun lagi ya, targetnya di 175. Jadi untuk PSGO ya bisa diperhatikan sendiri. Tapi kalau saya lihat PSGO ya selama dia masih bisa bertahan di atas 190 atau ranging di area sana boleh di hold ya. Tapi kalau sudah break dengan volume yang cukup besar bisa di stop loss. Kita lanjut, di sini ada saham Arto. Untuk Arto hari ini terkoreksi cukup dalam di harga 15.750 dengan persentase min 4,55%. Kalau saya lihat Arto ada area supportnya di harga 15.450 dan untuk resistennya di 16.275 hingga 16.675. Ya, kemungkinan besar Arto akan berpeluang untuk lanjut naik lagi di area sana, dan kalau memang Arto masih bisa bertahan di atas 15.450, maka Arto ada potensi untuk membuat pola head and shoulder ya kalau saya lihat. Jadi di sini merupakan left shoulder, di sini ada head, lalu ada right shoulder-nya di sini. Oke, jadi ya untuk Arto yang teman-teman yang mau beli bisa buy on support atau buy on breakout ya. So far untuk Arto prospektus masih bagus. Kita lanjut, di sini ada saham Wins. Untuk Wins hari ini ditutup di harga 171 dengan persentase min 0,58%. So far kemarin pada tanggal 1 Maret ya, ini Wins berhasil break area supportnya di harga closing 172 ya. Ini sudah di break ya. Kalau saya lihat candle-nya juga cukup range-nya cukup besar. Untuk Wins kalau saya lihat ada potensi untuk koreksi lagi ya. Masih ada potensi untuk koreksi lagi karena juga dia barusan break di area support kuatnya. Kurang lebih ya koreksinya targetnya di 153 dan 150 ya, titik psikologis. Jadi ya kalau teman-teman lihat ya sebaiknya bisa dilepas dulu ya. Kalau yang mau entry juga bisa wait and see, tapi kalau yang sudah punya, berhubung dia sudah break area sini ada potensi untuk pelemahan lagi ya. Kita lanjut, di sini ada saham ADHI. Untuk ADI hari ini terkoreksi lagi di harga 735 dengan persentase min 3,92%. Jadi memang ADHI hari ini terkoreksi lagi. Kurang lebih untuk target koreksinya di kisaran harga 670 hingga 710 ya. Untuk ADI ini koreksinya di area sana.
sebenarnya kotak biru ini merupakan area demand yang cukup kuat ya, yang dimana kalau memang ini sampai di break atau potensi untuk turun lebih dalam lagi, dan kalau memang seperti itu kejadiannya kita perlu stop loss ya, kita perlu stop loss. Tapi saya masih bisa optimis sih ya, karena kalau saya lihat kotak biru ini atau kotak ungu ini merupakan area demand yang cukup kuat di harga 670 hingga 710, bisa jadikan area averaging down atau area buy yang belum punya. Jadi ya perhatikan saja untuk ADHI, kita bisa wait and see terlebih dahulu. It's okay, ini memang harganya mengarah ke area kotak biru ini ya kalau saya lihat ya untuk ADHI ini. Kita lanjut, di sini ada saham MPPA. Untuk MPPA hari ini ditutup di harga 272 dengan persentase min 4,23%. So far untuk MPPA ada area supportnya di harga 266 dan untuk resistennya di 292 ya. Support di 266 dan resisten di 292. So far ya MPPA kita ketahui sendiri ini masih downtrend yang cukup berlarut-larut ya ini kalau saya lihat ya, ini downtrend terus ini. Belum ada pertanda bahwa MPPA akan terjadinya reversal trend ya seperti itu. Jadi ya kita wait and see terlebih dahulu yang belum punya. Yang sudah punya ya waspada, akan support di 266 dan ini nggak boleh di break. Kita lanjut, di sini ada saham Mari. Untuk Mari hari ini ditutup di harga 326 dengan persentase min 3,5% ya, di harga 326. Untuk Mari ada area supportnya di sini, ada swing high ya. Swing high, lalu ada swing low juga di area sini. Swing low di sini juga. Ya, jadi untuk Mari ya selama dia masih bisa bertahan di atas 324 ya di area sana ya kita masih boleh hold lah ya. Tapi kalau memang dia sudah break ya, dia sudah break di atas 300 di bawah 324 ya kita perlu stop loss lah ya. Kita perlu stop loss untuk antisipasi ya kurang lebih minus 3% dari harga support. Dan kalau memang untuk Mari kalau memang dia masih bisa bertahan ya kurang lebihnya nanti akan membentuk pola double bottom ya nanti jadinya ya. Jadi ya teman-teman perhatikan saja apakah dia masih bisa bertahan atau memang ya akan continuation downtrend. Ya kurang lebih nanti polanya seperti ini. Oke. Jadi untuk Mari ya perhatikan saja apakah bisa menguat di atas 324 ya. Kita lanjut, di sini ada saham SIM. Untuk SIM hari ini ya kalau kita lihat juga closing hari ini ditutup menguat di harga 530 dengan persentase ya kurang lebih 5%-an ya. Untuk SIM oke ya, karena juga volume hari ini cukup tinggi ya seperti itu, dan masih dalam kategori strong uptrend. Dia masih bisa bertahan di atas 534 dan 521, sempat terjadinya double top di sini. Kita coba cari menggunakan Fibonacci. Untuk Fibonacci-nya, garis Fibonacci-nya menunjukkan bahwa area resistennya di 625. Oke, ya teman-teman perhatikan saja di sini untuk SIM area supportnya di harga 500 ya. Dan untuk resistnya di harga 525. Kalau memang nanti dia malah rejection ya kemungkinan akan koreksi lagi di harga 500. Tapi kalau memang masih bisa menguat ya ada resisten lagi di harga 555. Jadi untuk SIM ya bisa diperhatikan saja, memang pergerakannya lambat ya, tapi kalau kita lihat secara tren besar ini oke ya, emiten saham yang oke. Kita lanjut, di sini ada saham TNCA. Untuk TNCA hari ini ditutup di harga 1.260 dengan persentase min 4,50%. Kalau saya lihat secara keseluruhan TNCA masih dalam fase downtrend ya teman-teman ya. Ini strong downtrend juga. Di sini menunjukkan bahwa EMA 21 yang garis biru sudah bersilangan dengan EMA 90 yang garis berwarna hitam, yang dimana minat dari pasar atau orang-orang itu masih sedang dalam fase distribusi. Dan ya untuk area support horizontal dari TNCA berada di harga 1.460, untuk resistennya di 1.385. Tapi kalau memang nanti 1.140 berhasil di break ya kemungkinan akan koreksi lagi. Di sini ada doji ya, doji candle
di harga 965 itu menjadi area supportnya. Jadi ya teman-teman bisa perhatikan sendiri ya untuk kondisi dari TNCA ini ya. Oke, sudah ada 2 support dan 1 resisten. Untuk penambahan di sini juga ada area resist ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada saham Antam. Untuk Antam ya teman-teman perhatikan ya bahwa Antam sudah membentuk suatu pola akan terjadinya reversal. Ya, kalau saya lihat di sini ya, sekilas ini bisa jadi candle reversal dan teman-teman lebih berhati-hati ya. Lebih berhati-hati kalau memang bisa TP ya bisa di TP dulu karena ini juga naiknya juga sudah cukup banyak ya. Ini naiknya mulai dari Januari 20-an ini sudah naik ya cukup banyak. Untuk Antam 30% itu sudah banyak. Antam ada area support kalau kita lihat secara teknikal, supportnya di 2200 hingga 2250, jadi itu merupakan area demand, yang dimana kalau memang ini berhasil di break ada potensi untuk turun lagi, tapi kalau memang bisa menguat ya akan naik lagi kurang lebih di area resistennya di harga 2430. Kalau memang nanti 2430 berhasil di break ya, kemungkinan akan lanjut naik lagi kurang lebih di next resistnya di 2680 ya, sempat terjadinya sideways di area sini. Jadi untuk Antam bisa diperhatikan saja titik pentingnya di area support ya. Kita lanjut, di sini ada saham BRMS. Untuk BRMS hari ini ditutup di harga 188 dengan persentase min 1,05%. So far untuk BRMS ya kalau teman-teman lihat sudah berhasil mengenai TP2 kita. Ya, happy cuan untuk teman-teman kita yang di grup Telegram sudah cuan ya. Seharusnya di BRMS kurang lebih mereka beli di harga ya 170-an. Oke. Kurang lebih di harga 170-an dan ya terbukti bahwa mereka 170-an ya. Ya 170-an tanggal 16 Februari. Ya kurang lebih target TP2 kita sudah tercapai ya, at least 14 kurang lebih 13%-an ya untuk BRMS. Happy cuan untuk kalian semua yang sudah join di grup Telegram saya. Dan kita akan lanjut lagi di sinyal Maret ya. Jadi ya kita lanjut dulu. Untuk BRMS area supportnya di 175, untuk resistnya ya tetap di kotak merah ini untuk resistnya ya. Kalau memang ini berhasil di break, ada potensi untuk naik lagi ke titik psikologis di harga 200. So far ya selama dia masih bisa bertahan di atas 187 boleh di hold ya untuk BRMS. Kita lanjut, di sini ada saham JPFA. Oke, untuk JPFA hari ini ditutup di harga 1.600 dengan persentase plus 1,59%. So far untuk JPFA kalau saya lihat ya di time frame ini kalau saya lihat ada area support di harga 1.560. Jadi kalau teman-teman semuanya yang mau buy bisa di area sana ya. Bisa di harga 1.560 itu cukup oke. Untuk target TP pertama di resist pertama di 1625 tadi sudah kecapai juga JPFA. Ya sudah tercapai 1625. Dan kalau memang 1625 berhasil tembus lagi, ya akan naik lagi ke 1.700. Ya sekian untuk JPFA. Ya oke ya kalau saya lihat ya untuk JPFA ini ya. Tapi kalau memang teman-teman bisa dapat harga di bawah ya lebih bagus. Oke, kita lanjut, di sini ada saham Diva. Untuk Diva hari ini ditutup di harga 1.215 dengan persentase min 1,15% ya. So far untuk Diva masih dalam fase downtrend ya. Nggak ada alasan untuk di hold. Jadi ya teman-teman stop loss saja. Itu alasan kuat ya. Nggak ada alasan untuk di hold. Teman-teman bisa stop loss untuk Diva. Oke. Ya kalau secara teknikal saya kurang tertarik ya. Saya kurang tertarik dengan emiten yang ini. Ya, kita coba cek dari Broksum saja. Oke. Untuk Diva ya. Akum LG, CC, dan YP, Distri, ZP, DR, dan PD ya. Sini Diva 1000 LG, Akum rata-ratanya ini, distribusi ada ZP rata-ratanya ini. Jadi untuk Diva yang nggak seberapa tertarik ya. Kita lanjut, di sini ada saham
ADMR. ADMR hari ini ditutup cukup menguat ya, di harga 1.595, nyaris auto reject atas ya. Jadi sempat naik di 1.600, tapi ya di sini nggak jadi auto reject atas ya. Jadi teman-teman yang mungkin buy on close, beli saat arah ya lebih berhati-hati. Besok kejadiannya seperti apa kita juga nggak tahu, tapi mostly kalau memang bid overnya pindah ke kanan itu ya bisa jadi akan koreksi. Tapi kita lihat saja untuk ADMR. Secara teknikal nggak bisa ya, secara teknikal. Tapi kita coba cek dari bandarmologi saja. ADMR, akum ada BK dan DR ya. Distribusi ada KZ, CC, dan KI. Di sini BK masih punya rata-rata di harga 1.444, yang distribusi juga ada KZ, rata-ratanya 1,545. 30M hari ini telah didistribusikan. Untuk BK masih punya rata-rata 1.444, jadi sudah cukup jauh ya. Ini rata-ratanya BK. Kita lanjut, di sini ada saham Toys. Untuk Toys hari ini ditutup di harga 196 dengan persentase min 1,51%, dan Toys juga kalau saya lihat ada ya beberapa titik support ya sebenarnya. Support pertama di 187. Kalau memang nanti 187 berhasil di break ya akan turun lagi. Akan turun lagi ya kurang lebihnya di harga 175. Itu area supportnya. Dan untuk resistennya ya untuk minor resistennya di kisaran harga 200 hingga 206 ya. Jadi untuk Toys bisa diperhatikan saja, di sini ada 2 support dan 1 resisten terdekat ya. Ya untuk sideways-nya sih di 195 hingga 206 ya. Ini sideways. Kita lanjut, di sini ada saham ASII. Oke, untuk ASII hari ini ditutup di harga 5.525 dengan persentase min 3,07%. Jadi untuk ASII ya terkoreksi juga hari ini. Ya, ASII terkoreksi. Sorry, kita coba cek dulu. Oke. Oke ya. Oke. Jadi untuk ASII ya kemungkinan hari ini terkoreksi ya di harga 5.525. So far ini ya memang terkoreksi di area resisten trend lainnya ya. Kalau memang dia masih bisa bertahan kurang lebih di harga 5.500 boleh di hold ya. Tapi kalau memang dia berhasil break 5.500 ini ada potensi untuk koreksi lagi setidaknya di harga 5.250. Jadi memang perlu diperhatikan untuk ASII ini. Ya, perlu diperhatikan untuk ASII ya. Dia nggak boleh break di bawah harga 5.500. Kita lanjut, di sini ada saham Denar. Untuk Denar hari ini ditutup di harga 260 dengan persentase min 2,99%. Kita juga bisa gunakan Fibonacci untuk cari beberapa support dan resistnya ya. Untuk Denar, teman-teman bisa perhatikan beberapa angka Fibonacci. Di sini ada area support di harga 266. Kalau memang harganya masih ranging di area sana, boleh di hold ya. Ya kurang lebih kalau harganya masih bisa bertahan di atas 256, itu kita masih boleh hold Denar ya. Tapi kalau memang sudah break 256, teman-teman bisa stop loss, karena kalau memang sampai kejadian itu di break, Denar ada potensi untuk lanjut koreksi lagi setidaknya di harga 224. Jadi kuncinya di 256 hingga 266 ya untuk Denar. Itu nggak boleh di break. Untuk target resistnya di 300. Kita lanjut, di sini ada saham BEPS. Untuk BEPS hari ini ditutup di harga 4.260 dengan persentase min 6,99%. Jadi memang BEPS hari ini auto dicek bawah. Oke. Selama BEPS ya kurang lebihnya masih bisa bertahan di atas 4.200
10, ya teman-teman boleh hold ya selama dia masih bisa bertahan di arah sana. Kalau memang ini berhasil bertahan, ya kemungkinan ada potensi akan terjadinya head and shoulder ya. Oke. Ini di area sinian. Jadi untuk BEPS bisa diperhatikan saja, yang mau beli bisa spekulatif buy di 4210, yang sudah punya ya bisa tunggu saja kalau mau stop loss, tunggu saat 4210 di break baru bisa stop loss. Ya jangan sampai nanti teman-teman stop loss harganya naik ya. Jadi kita tunggu konfirmasi saja. Oke, target resistnya di 5330. Kita lanjut, di sini ada saham FPNI. FPNI hari ini masih sideways dulu ya di harga 448 dengan persentase min 1,75%. Stokastik berada di area oversold, yang mau beli bisa di area support 426 hingga 430. Target TP di resistnya 464, kalau memang di break akan lanjut naik lagi ke 506. So far untuk FPNI masih sideways, tapi kalau kita lihat secara tren besar, dia masih bisa bertahan di atas 534, 21 dan 90. Kita lanjut, di sini ada saham BGTG. Untuk BGTG hari ini ditutup di harga 204 dengan persentase min 1,92%. So far untuk BGTG ada beberapa support ya yang teman-teman mungkin perlu perhatikan. Support pertama kurang lebih di area sini. Ya, ini basic support sekali dari BGTG. Ya, ini basic sekali nih. Ya mostly ya BGTG ini kalau memang dia drop itu base supportnya itu di kisaran harga 194 hingga 192. Ini merupakan base support dari BGTG. Jadi apakah BGTG sekarang masih dalam fase yang cukup baik untuk entry? Ya kita lihat saja momentumnya seperti apa ya. BGTG ini closingnya 204 minus min 1,92%, karena juga ada aksi korporasi right issue ya, kita juga nggak tahu nanti dampaknya seperti apa. Secara teknikal ya yang akan saya bahas hari ini, BGTG sekarang masih dalam fase masih dalam posisi diskon ya. 194 hingga 202 ini merupakan strong support, yang dimana ini juga sudah merah cukup banyak. Kalau memang ada potensi naik ya targetnya cukup oke ya di 240, 254 di area sana. Untuk BGTG ya perhatikan saja selama dia masih bisa bertahan di atas 290 boleh di hold lah ya. 194 boleh di hold. Kita lanjut, di sini ada saham Bumi. Oke, untuk Bumi, mungkin kalian yang nonton hari ini sempat lihat ya tadi ada perang di emiten Bumi ini entah itu dari segi bid atau off lot. Ya, tadi memang jumbo-jumbo sekali itu pemain besar. Untuk Bumi ya volume hari ini memang cukup tinggi ya setelah auto reject bawah mulai dari tanggal 17 Februari, dan memang hari ini sudah berhasil berhenti dari auto reject bawah setelah mengenai area 50. Ya kita coba cek dulu dari Proxum karena secara teknikal juga nggak seberapa efisien. Kita coba cek Bumi. Tadi yang paling banyak Akum ya. Nih teman-teman lihat ya, jumbo-jumbo semua ini. Ya. YP, KK, PD, JP, BQ, GRNI, Kaset, SQ, dan MG di sini merupakan emiten atau broker, kode broker yang hari ini masuk di emiten Bumi ini cukup besar ya. YP punya rata-rata 52,2, KK 52,8, PD 52,4. Yang paling banyak distribusi ada BK, CC, dan DP. Sini BK sudah distribusi 100M di harga 51, CC juga sudah keluar 56M, rata-rata 50. Ini mepet sekali ya CC. Jadi ya demikian ya untuk broker summary dari Bumi. So far kalau saya lihat ya rawan ya, kalau mau dibanting pun mereka masih punya barang banyak ini di Bumi ya. Kita lanjut, di sini ada saham Yellow. Untuk Yellow hari ini ditutup di harga 124 dengan persentase min 4,62%. Ya untuk Yellow supportnya sih di 115 ya. 115 hingga 119 itu merupakan area support dari Yellow, dan untuk resistennya di sini 127. Kalau memang berhasil di break akan naik lagi ya, kurang lebih di 134. Jadi untuk Yellow bisa diperhatikan ya.
Kita lanjut, di sini ada saham Pewon. Untuk Pewon hari ini ditutup di harga 460 dengan persentase plus 3,14%. Tadi memang Pewon kalau saya lihat menguat ya, Pewon ini. Kurang lebih ya kalau saya lihat targetnya masih bisa naik lagi ya, kurang lebih di 466 itu oke ya. Resistennya di 466. So far untuk Pewon ya selama dia masih bisa bertahan di atas 432 hingga 436 boleh di hold saja. Targetnya nanti di 500 ya untuk Pewon. Kita lanjut, di sini ada saham ASMI. Untuk ASMI hari ini ditutup di harga 196 dengan persentase min 4,85%. So far untuk ASMI, ya dia masih nggak berani untuk tembus di EMA 34 dan EMA 21-nya dan masih ranging-ranging di sana saja. Tapi kalau memang ASMI nanti begitu naik, ini sekali naik ya seperti ini nanti ya. Jadi untuk ASMI bisa diperhatikan saja, yang belum punya bisa wait and see ya. Sempat terjadinya akumulasi secara besar-besaran di di tanggal 23 Februari. Ya kita coba cek broker summary saja ya, kalau kita lihat teknikal nggak seberapa efisien. ASMI mulai dari tanggal 23. Akum ada IN ya masih punya barang 336 juta, rata-rata 204. MG sudah keluar barang 350 juta ya untuk ASMI ini. Jadi dia masih punya barang rata-ratanya 204, masih di atas. Jadi untuk ASMI masih ada potensi. Lanjut ada saham BRIS. Untuk BRIS hari ini ya terkoreksi di harga 1.775 dengan persentase min 1,11%. So far karena kemarin naik ya, BRIS naik cukup besar. Kurang lebih dengan persentase 7%-an ya. Kemarin tuh naik 7% untuk BRIS dan memang dia berhasil break area support di harga 17.50 dengan volume yang cukup besar juga. Hari ini terkoreksi wajar saja, tapi kita lihat apakah mereka distribusi atau enggak ya di BRIS ini. Coba cek mulai dari tanggal 1 BRIS. Di sini AK dan BK ini masih punya barang ya teman-teman ya di BRIS. Rata-ratanya 1.775 untuk AK, BK-nya masih punya rata-rata harga 1.752. Dan untuk BRIS sendiri, kalau saya lihat distribusinya ada OD dan YP ya, brokernya. Ini rata-ratanya juga seperti itu. Kalau saya lihat BRIS masih ada potensi untuk lanjut naik lagi ya, karena masih ada yang mau akumulasi di sini. Ya, untuk BRIS ya. Jadi demikian untuk BRIS, target resistnya di 18.55, selama dia masih bisa bertahan di atas 17.20 boleh di hold. Kita lanjut, di sini ada saham TRIM. TRIM hari ini ditutup di harga 372 dengan persentase min 2,11% setelah kemarin naik dan memang hari ini terkoreksi wajar saja. Untuk TRIM support di 366 dan untuk resistnya di 396. Ya, selama dia masih bisa bertahan di atas support boleh di hold, target TP-nya di resistnya ya 396 atau 400. Kalau berhasil di break, next resistnya di 482. Oke. Untuk TRIM demikian masih oke. Kita lanjut, di sini ada saham BWPT. BWPT hari ini ditutup di harga 91 dengan persentase plus 3,41%. Untuk area supportnya di harga 86, untuk resistnya di 92. Kalau memang nanti BWPT berhasil break 92, mungkin ada potensi untuk lanjut naik lagi ke 99. Tapi kalau teman-teman yang belum punya BWPT bisa wait and see terlebih dahulu. Ya kita coba cek dari Blocksum dari BWPT pada transaksi hari ini ya. Akum ada KK, di sini KK rata-ratanya 91,7 hari ini, distribusi ada YJ. Rata-ratanya 92 ya. Jadi untuk BPT demikian. Kita lanjut, di sini ada saham SBMA. SBMA hari ini ditutup di harga 334 dengan persentase min 6,7%. So far untuk SBMA ya, selama dia masih bisa bertahan di atas 334 untuk closingnya ya teman-teman boleh hold ya, atau 332. Tapi kalau memang besok SBMA closingnya masih bisa turun dan closingnya malah lebih parah ya, closingnya di bawah 334 atau 330, teman-teman bisa lepas dulu ya. Tapi kalau memang masih bisa bertahan ya teman-teman boleh hold. Oke, kita lanjut, di sini ada saham MTDL.
MTDL hari ini ditutup di harga 650 dengan persentase plus 0,78% ya, setelah uptrend di sini terjadinya reversal trend ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini ya. Untuk MTDL ini supportnya di 600 ya so far. Supportnya di 600 dan untuk resistennya di 655. Yang mau beli bisa tunggu saja nanti di 535 ya yang mau beli. Tapi yang sudah punya ya sebenarnya ini area TP-nya sih di 650-an ya. Harga closing hari ini area TP-nya. So far jangan di hold kalau sahamnya lagi downtrend ya. Kita lanjut, di sini ada saham Jawa. Untuk Jawa hari ini ditutup di harga 212 dengan persentase min 1,85%. Kalau saya lihat Jawa juga membentuk sebuah flag ya di sini. Flag atau pennant. Ya, kurang lebih seperti itu, kita gunakan Fibonacci saja. Untuk Jawa, resupportnya di 208, resistnya di 236 ya. Kalau memang nanti 208 berhasil di break ya kemungkinan akan terjadinya koreksi lagi di kisaran harga 182 dan selanjutnya 166. Ya, perhatikan saja di sini ada beberapa price atau harga yang sudah di list ya. Kita lanjut, di sini ada saham terakhir kita, BBTN. BBTN hari ini ditutup dari 1.715 dengan persentase min 1,44%. Untuk BBTN ya teman-teman yang mau beli, teman-teman yang mau beli bisa tunggu saja. Ketika dia retest di EMA 90-nya bisa di buy, tapi gabungkan dengan momentum stokastik ya. BBTN bisa diperhatikan di sini sudah ada satu support ya, 1685 support, resist 1720, selanjutnya di 1770. So far untuk BBTN masih sideways dulu ya kalau saya bilang ya. Sideways dulu sih untuk BBTN ya. Selama dia masih bisa bertahan di atas 1685 boleh di hold ya, karena ada potensi untuk terjadinya pola head and shoulder. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan dari saya. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk diklik tombol subscribe dan join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.